Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Blender tutorial saya. Kali ini kita akan membuat berbagai macam bentuk atap menggunakan plane, ya, dari mulai atap limas, dari mulai atap perisai, ya, atap prisma, dan juga atap joglo. Nah, caranya gimana? Langsung aja ya, kita coba demonstrasikan. Pertama-tama kita masukkan plane terlebih dahulu ya. Pencet Shift A di mesh, lalu di sini ada plane. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini adalah plane-nya. Lalu pencet N, akan muncul dialog box untuk transformasi bentuknya. Nah, ini kita akan yang pertama mungkin akan membuat atap limas terlebih dahulu ya, mungkin ya, atap limas terlebih dahulu. Dimensinya kita masukkan 6 meter kali 6 meter ya, 6 meter kali 6 meter. Nah, sudah, plane-nya sudah berubah menjadi 6 meter kali 6 meter. Lalu jangan lupa pencet Ctrl A lalu scale. Nah, untuk membuat objek ini menjadi skalanya menjadi satu kembali semuanya ya, untuk mereset skalanya. Karena kalau tidak direset, ketika kita akan memberikan material nantinya ya, kita akan memberikan material itu nanti materialnya juga ikut terscale, jadi tidak dalam 1:1 lah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Kita masuk ke edit mode. Oke, kita pilih ini ya, face ya, face leg. Oh ya, sebelumnya kita nyalakan juga wireframe ya. Kita nyalakan wireframe-nya, jadi nanti ketika kita membuat 3D-nya itu ada garis yang tegas ya. Jadi garis atapnya itu terlihat tegas, dan itu menurut saya view-nya akan menjadi bagus. Oke, kembali ke edit mode, pilih face, lalu kemudian pencet I ya. Pencet I. I itu adalah insert. Nah, shortcut dari insert ya. Kalau komennya itu ada di sini ya, insert face. Insert face atau I. I. Nah, lalu kita masukkan 3 meter ya. 3, enter. Nah, ini sudah membentuk garis perpotongan, dan ini atapnya sudah siap untuk kita bentuk. Lalu kita masuk ke sini, ke vertex select. Sudah terseleksi, lalu pencet G, lalu pencet Z. Nah, ini sudah bidangnya sudah bisa kita naikkan ke atas. Kita tinggal setting ketinggian atapnya berapa ya. Misalnya ketinggian atapnya berapa? Misalnya 4 meter. Ya, tinggal 4, enter. Nah, ini sudah ketinggian atap limasnya sudah 4 meter. Atau Ctrl Z, kita kembali G, Z, naikkan ke atas, ketinggian atapnya misalnya 2,5 meter, ya berarti 2,5 meter, 2,5, enter. Nah, sudah, ini sudah jadi atap limas dengan ketinggian 2,5 meter ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat atap perisai ya, atap perisai atau atap prisma. Atap perisai atau atap prisma. Caranya menggunakan plane juga seperti tadi, dengan plane, insert, lalu kita tinggal naikkan saja ya, kita naikkan garisnya itu ke sumbu Z, itu sudah jadi. Cepat sekali ya. Shift A, mesh, plane. Nah, ini. Nah, kalau dalam membuat atap perisai atau atap prisma segitiga, ini dimensi X dan Y di dalam Blender ini sangat berpengaruh. Nah, kenapa demikian? Kita coba aja ya.
misalnya atap perisainya X-nya 10 meter dan Y-nya misalnya 5 meter. Nah, segini ya. Ini kita masuk ke edit mode. Oh, jangan lupa pencet Ctrl A, lalu scale. Lalu ke edit mode, I ya, lagi I. Nah, ini benar nih ya. Ini cara penarikan garisnya dia sudah benar, insertnya ya. Nanti kita coba yang dimensi X dan Y-nya terbalik ya. Jadi tadi mungkin kalau tidak salah X-nya kita lihat dulu. X-nya 10, Y-nya 5. Tapi bagaimana kalau nanti kita balik? X-nya 5, Y-nya 10. Apakah tetap menjadi atap perisai atau atap prisma segitiga? Nanti kita coba lihat. Oke, ini kembali ke edit mode, lalu pencet I. Nah, ini kita tinggal masukkan parameternya. Jadi misalkan parameternya tadi salah satunya kan adalah X-nya 5 meter ya. X-nya 5 meter. Sebentar, X-nya 5 meter atau Y-nya 5 meter tadi saya. Oh ya, Y-nya 5 meter. Oke, Y-nya 5 meter. Y-nya 5 meter. Berarti kita masukkan dimensi insertnya itu adalah setengah dari garis yang terkecil. Garis yang terkecil ya. Misalnya tadi karena Y-nya 5 meter berarti X-nya 10 meter berarti 5 kali setengah. Sama dengan 2,5 ya. Kita masukkan 2,5. Nah, sudah jadi ya. Jadi dia akan bertumpu di titik tengah ya. Dia akan bertumpu di titik tengah. Ini kita tinggal naikkan saja seperti yang tadi. Pencet G lalu Z. Nah, sudah jadi ya. Tingginya katakanlah 3 meter, 3, enter. Nah, ini sudah menjadi atap perisai atau atap prisma segitiga dengan ketinggian atap 3 meter. Kita kembali ke object mode, kita pindahkan ke sebelah sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba ya, tadi X dan Y-nya adalah 10 dan 5 ya. Kita akan coba balik ya, apakah bisa jadi atap perisai seperti itu atau tidak nih. Shift A, mesh plane. Nah, tadi X-nya 10, Y-nya 5. Ini kita balik, X-nya 5, Y-nya 10. Apakah bisa ya? Lalu ke edit mode, lalu pencet I ya. Oh, sorry. Kita ke sini dulu, pencet I. Nah, ya. Ternyata tidak bisa kan? Jadi bentuknya tidak seperti yang kita buat tadi sebelumnya. Nah, jadi harap diperhatikan bahwa kalau kita ingin membuat atap perisai atau atap prisma segitiga seperti yang ini ya, kita harus tahu dimensi yang pas ya. Jadi misalnya tadi X dan Y-nya tidak boleh terbalik. Jadi proporsinya yang X-nya 10, Y-nya 5. Tapi kalau dibalik, X-nya 5, Y-nya 10, nah itu ternyata tidak berhasil membuat atap perisai ya, karena dia jadi bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau di tengah ini mungkin 2,5 ya. Oh, sorry. Coba 2,5. Oh, tidak bisa tuh. Jadi tidak bisa ya, teman-teman sekalian. Nah, malah jadi seperti ini. Nah, jadi harus proporsinya kita harus tahu ya. Jadi insertnya ini dia harus X-nya itu yang lebih panjang, Y-nya yang lebih pendek. Nah, cuma saya ingin menguji satu teori lagi ya. Apakah ketika kita melakukan insert itu bisa berdasarkan sumbu atau tidak ya. Kita coba ya. Nah, ini kita insert I.
Ya, ini sudah masuk ya, sudah aktif komennya. Lalu saya insert berdasarkan sumbu Y, bisa nggak ya? I lalu pencet Y, I lalu Y. Oh, tidak bisa. Nah, berarti memang tool insert ini harus diperhatikan proporsi bidang sumbu X dan bidang sumbu Y-nya. Jadi panjang dan lebar dari X dan Y itu sangat berpengaruh ya. Jadi ini tidak bisa. Oke, kita coba ubah lagi ya. Jadi proporsi X itu harus lebih besar dari besaran proporsi Y ya. Jadi proporsi X misalnya 20 meter, berarti Y-nya harus 10 meter. Kalau sama-sama 20, maka ini akan menjadi atap apa ini namanya? Atap limas ya. Nah, kita coba lagi nih 2010, masuk ke edit mode. Kita klik face-nya, klik bidangnya, lalu pencet I dan pencet 5 ya. Bentar. Oh, berarti kita harus skalakan dulu ya. Jangan lupa ini belum diskalakan. Ctrl A, scale, lalu masuk ke edit mode, pencet I, ke bawah sini 5. Nah, jadi harus diskalakan ya. Harus diskalakan terlebih dahulu. Ini tinggal G, Z, naik ke atas 3 meter. Enter. Nah, sudah ya. Ini objek GX, GY. Nah, ini sudah menjadi atap perisai atau atap prisma segitiga. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat atap joglo. Gimana nih cara membuat atap joglo nih? Nah, kita coba ya. Pertama-tama menggunakan plane terlebih dahulu. Shift A, mesh plane. Nah, ingat proporsi sumbu X, dimensi X harus lebih panjang daripada dimensi Y. Kita coba 10 ya, X-nya 10, Y-nya 5. Atau Y-nya 4 itu juga nggak masalah ya. Pokoknya yang X ini harus lebih panjang daripada yang Y. Nah, nanti masalah kita penempatan di desain bangunan kita, ini kan tinggal diputar-putar ya. Misalnya kita putar ini dengan tools rotate, tinggal pencet R, lalu ke arah sumbu Z, R, Z. Nah, ini 90 misalnya. Enter. Nah, sudah. Sudah ya. Lalu yang ini kita coba atap joglo, oke. Edit mode. Seperti biasa insert I. Nah, ini katakanlah kita berapa nih? Oh, sorry. Ternyata sumbu Y-nya harus lebih sumbu Y-nya harus lebih kecil ya. Ctrl A, scale. Ctrl A, scale. Object mode, edit mode, I. Oh, oke. Saya baru sadar nih guys. Oh, kita delete dulu ya. Kita coba lagi Shift A, mesh. Nah, ternyata sepertinya tidak perlu harus sama X atau Y ya. Yang penting kita harus mereset scale-nya tadi itu ya. Misalnya X-nya ini adalah 10, lalu Y-nya ini 20. Nah, kita coba nih. Kita dapat teori baru nih sekarang ya. Oke. Masuk ke edit mode. Oh ya, sebelumnya kita scale dulu ya. Kita reset dulu scale-nya. Ctrl A, scale. Oke. Lalu masuk ke edit mode. I. Bisa ternyata. Bisa teman-teman. Nah, jadi ketika kalian membuat satu dasar plane itu ya, itu telah kalian ubah ukuran X dan Y-nya, jangan lupa skalanya harus di reset terlebih dahulu. Nah, agar kita bisa membuat
atap seperti ini ya. Ini masukkan 5, enter, lalu G, Z. Masukkan misalnya 4 meter, enter. Nah, berarti kita harus mereset skalanya ya. Ketika kita buat plane lalu masukkan X dan Y-nya, kita harus mereset skalanya. Oke, selanjutnya kita akan buat atap joglo ya. Shift A, mesh, plane. Lalu kita geser dulu ke arah sumbu Y. Dimensinya mungkin 20 dan Y-nya 10 ya. Nah, jangan lupa pencet Ctrl A di scale. Jadi skalanya ini kembali reset ya. Kembali jadi 111. X1, Y1, Z1. Oke, balik ke edit mode, lalu ke I. Ini harus diklik keluar dulu, klik ke dalam I. Nah, ini masukkan misalnya katakanlah apa bidang ke dalamnya itu mungkin 2 meter. Nah, 2 meter ya. 2 meter, lalu kita pindahkan ke atas. GZ, tingginya kira-kira ya mungkin 2,5, enter, 2,5 ya, masukkan angka 2.5, lalu di sini kita insert lagi. Nah, insert di sini kita harus menerka-nerka nih. Tadi kan ukurannya itu berapa ya? Ukurannya di sini 10 ya, 10 kita sudah masukkan 2,5, berarti kita tinggal masukkan 2,5 lagi. Karena tadi setengah dari 10 adalah 5, nah kita sudah potong 2,5 meter, berarti sisanya tinggal 2,5 meter. Edit, masukkan I, oke, ke dalam, ya ini ke dalam, pencet 2,5, oh ternyata tidak bisa ya, backspace aja. Masukkan, nah di sini ada thickness-nya itu ya, di situ kalian kalau lihat ke atas ini ada thickness-nya ya, ada thickness-nya. Ini masukkan 3 meter, 3, berarti 3 meter ya, berarti 3 meter, lalu enter. Nah, ini kita tinggal pindahkan ke atas lagi, G, Z, oke, tuh sudah jadi, misalnya 5 meter, 5, enter, oke. Ini sudah jadi atap joglo ya. Nah, ini kita tinggal memindahkan misalnya yang ini sambil pencet shift, ini lalu ini dan ini GZ turun ke bawah 1 meter, berarti minus 1, enter. Nah, sudah jadi ya atap joglonya, sudah jadi. Lalu saya juga bisa akan memindahkan ini ya, bidang ini ke arah sumbu X, G, X ke sana, kita pindahkan mungkin 5 meter, 5, enter. Nah, sudah jadi atap joglo ya, sudah jadi atap joglo seperti ini. Jadi kalau kalian ingin membuat desain bangunan yang tradisional, buat bangunan vernakular dengan atap limas, atap perisai, atap joglo, nah, ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan Blender. Dan kalau kita cek dari atas ya, nah ini dia udah secara otomatis sudut ini sudah secara otomatis 45 derajat. Jadi kalau kita menggambar proyeksi atap itu kan garis jurainya ini harus membentuk sudut 45 derajat. Nah, itu sudah pas ya, begitu. Nah, hanya yang belum bisa dilakukan di sini adalah membuat atau melihat berapa sih sudut ini. Nah, berapa sudut ini? Sudut atap kemiringan ini berapa? Sudut atap kemiringan ini berapa? Dan yang lain sebagainya berapa? Nah, itu kita harus menggambarnya mungkin di AutoCAD, jadi kita tahu kita akan nanti menaikkan ketinggian ujung atapnya ini berapa, sehingga itu kita bisa mendapatkan kemiringan yang sesuai dengan kita inginkan. Misalnya atap dengan kemiringan 30 derajat, nah
kita bikin dulu di AutoCAD atau di NanoCAD seperti itu ya. Nah, itu kita ukur, kita buat kemiringan atap 30 derajat, terus kita ukur tingginya berapa. Nah, di Blender kita bisa naikkan tingginya sesuai dengan yang ada di gambar CAD itu tadi ya. Oke, kita coba satu kali lagi membuat atap joglo ini ya. Shift A, Mesh Plane. Oke, kita coba yang bentuk bujur sangkar, katakanlah 10 meter kali 10 meter. Enter. Lalu jangan lupa dipilih objeknya, lalu Ctrl A, Scale. Masuk ke Edit Mode, pencet I, ke bawah diarahkan mouse-nya saja, tidak perlu diklik ya, mouse-nya tidak perlu diklik. Kalau kita sudah memencet I, ini otomatis dia sudah operasi operational insertnya ini sudah mulai, jadi tidak perlu diklik. Tinggal masukkan parameter tadi, karena 10 berarti kita masukkan 5 ya, 5 di atas ini tertulis ya, di atas ini tertulis 5, lalu kita pencet Enter. Nah, oke, sudah ya. Lalu selanjutnya, oh ya, ini kita akan buat joglo ya, saya lupa. Ctrl Z lagi. I. Nah, ini misalnya ke sini ada mungkin 2 ya, 2, Enter. Lalu I lagi. Nah, ini masukkan 3 ya, 3, Enter. Oke. Sudah ya, yang ini kita balik ke sini. Kita ulangi lagi ya. Ini kita G dulu ya, saya lupa, GZ ya, GZ ke atas, mungkin 1,5, Enter. Lalu I lagi, I 3, Enter. Lalu GZ ke atas, misalnya 3. Atau GZ atas 2. Nah, jadi 5 ya totalnya. Nah, ini sudah jadi ya atap joglo dengan model bujur sangkar seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat apa lagi? Atap joglo dengan yang X-nya lebih pendek ya. Shift A, plane, X-nya mungkin 5, Y-nya 10. Nah, lalu jangan lupa Ctrl A, lalu kita scale, lalu ke Edit Mode, I, mungkin 2, sorry, terlalu kecil ya, I mungkin 1 ya. Oke, 1. Lalu kita naikkan dulu GZ 1,5 misalnya. Lalu I lagi 3. I lagi mungkin 2. 1,5 berarti. I 1,5. Oh ya, benar. 1,5 ya. Insertnya masukkan 1,5, lalu Enter, lalu GZ ke atas ya, 5 meter misalnya ya. Atau turun lagi ya, GZ misalnya minus 1. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini, membuat atap limas, atap perisai atau atap prisma, dan atap joglo menggunakan Blender 3D. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dalam membuat 3D model bangunan yang menggunakan atap tradisional. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.